Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai hukum membuang sebagian dari sembelihan hewan kurban berupa kulit, jeroan dan lain sebagainya dengan cara menguburnya, padahal sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang berguna, maka itu harus dijaga, tidak boleh untuk disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan nikmat Allah, tidak menghargainya, itu sama seperti setan. Sehingga orang tersebut adalah saudaranya setan, seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, innallaha yardha lakum salatan. Allah Subhanahu wa taala itu ridho dan senang apabila kalian melakukan tiga hal. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah itu tidak suka kalau kalian melakukan tiga hal. Allah Subhanahu wa taala suka kalau kalian itu menyembahnya. Yang kedua, kalian tidak menyekutukannya. Yang ketiga, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kalian itu bersatu, berpegang teguh pada agama Allah dan tidak berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau kalian itu, yang pertama, menyebarkan berita tanpa klarifikasi. Yang kedua, kathratus soal, suka bertanya. Kemudian wa idha'atal mal, dan Allah sangat tidak suka kalau kalian menghambur-hamburkan harta. Dalam Islam, definisi harta itu apapun yang bisa dimanfaatkan. Kullu mutaqawwim, segala sesuatu yang bisa ada gunanya, ada manfaatnya atau ada nilainya, maka itu disebut sebagai harta. Seperti itu. Maka dalam hal ini kalau sampai ada panitia kurban kok sampai menyia-nyiakan beberapa bagian dari hewan kurban yang harusnya masih bisa dimanfaatkan, maka dia telah melakukan tabdzir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia di dalam posisinya sebagai panitia itu mendapatkan amanah, maka dia telah melakukan pengkhianatan. Karena innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memerintahkan kalian agar menunaikan hak kepada siapapun yang berhak untuk menerimanya. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian. Maka kalau sampai ada panitia tidak menyampaikan sebagian dari daging kurban itu kepada yang berhak menerimanya, apalagi malah sampai menguburnya, maka dalam hal ini dia telah melakukan pengkhianatan. Dan khianat ini merupakan hal yang sangat buruk. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Yang pertama, Allah berfirman, Allah itu enggak suka sekali sama orang yang berkhianat. Yang kedua, pada hari kiamat nanti orang-orang yang berkhianat ini yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah fayuqalu hada ghadratu fulan. Pada hari kiamat nanti setiap pengkhianat itu akan diberi satu bendera, lalu kemudian akan diumumkan ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh si fulan dan si fulan. Barakallahu fikum. Maka dari itu kalau sampai ada panitia sudah dipercaya lalu kemudian tidak menjalankan amanah, maka di akhirat nanti urusannya tambah berat. Selain itu juga berkhianat ini merupakan ciri orang munafik. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, maka dia akan berkhianat, tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Maka dari itulah barakallahu fikum, untuk panitia seperti ini harus banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Ya, kalau seandainya kemarin tidak bisa ngurusin, tidak bisa mengelola seperti jeroan, kulit dan lain sebagainya, dijual saja atau diserahkan saja kepada yang berhak atau yang bisa mengolahnya atau yang bisa untuk memanfaatkannya. Jadi jangan malah dikubur. Seperti itu. Kalau tidak siap untuk menjalankan amanah, jangan sekali-kali mendekati amanah. Karena amanah itu berat. Amanah itu persoalan yang tidak mudah.
Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitab beliau Al-Kabair memasukkan dosa khianat dan menelantarkan amanah itu di dosa yang ke-34 dari dosa-dosa besar begitu ya. Tapi sebelumnya juga sudah dijelaskan banyak sekali dosa-dosa yang hubungannya dengan masalah amanah begitu. Dan beliau di situ membawakan sebuah asar bahwa di hari kiamat nanti orang-orang yang tidak amanah itu mereka akan diletakkan di jurang neraka, kemudian mereka akan diperintahkan untuk naik ke atas sambil membawa beban seperti gunung. Lalu mereka semua tidak akan pernah sanggup untuk sampai ke atas. Setiap mau sampai ke atas jatuh ke bawah lagi, lalu membawa lagi. Mereka menjerit-jerit dan merintih-rintih sampai-sampai penghuni neraka yang lain nanti akan terganggu dengan jeritan-jeritan mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itulah untuk amanah ini berat. Disinilah dulu kenapa Nabi Muhammad juga tidak mengizinkan beberapa sahabat untuk mengambil amanah. La tulima lal yatim. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, jangan sekali-kali kamu berurusan sama harta anak yatim dan lain sebagainya. Karena itu kaitannya semuanya tentang persoalan amanah. Maka dari itu kalau sampai di sebuah pelaksanaan kurban ada panitia, lalu kemudian tidak bisa mengelola dengan baik, maka sebaiknya mundur dan tidak melakukan biar kurban di tempat yang lain seperti itu. Daripada nanti justru berujung dosa dan juga malah justru menjadi masalah bagi kita di kemudian hari nanti saat berjumpa dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين